Saat Perang Dunia Kedua pecah, Angkatan Laut Inggris dan Jerman bersamaan menambang biji besi di perairan Norwegia untuk keperluan persenjataan serta perlengkapan militer. Saat itu juga, Norwegia telah mendeklarasikan netralitasnya. Mereka mengutus kelompok prajurit Norwegia untuk menjaga netralitas di zona penambangan yang terpusat di kota Narvik. Sekelompok prajurit utusan ini tidak mengetahui kalau netralitas mereka telah dilanggar, sehingga mau tidak mau mereka harus terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai kampanye Narvik, yang dirangkum dalam sebuah alur cerita film perang kisah nyata, Narvik, Hitler's First Defeat. Bulan April 1940, terlihat sebuah kapal patroli yang mengangkut sekelompok prajurit Norwegia sedang dalam perjalanan kembali menuju pelabuhan Narvik. Mereka ditugaskan untuk menjaga keamanan di lokasi penambangan biji besi. Tiba di pelabuhan, Kopral Gunnar meminta izin kepada komandannya untuk pergi menemui istri dan anaknya. Ia diberikan izin dan harus kembali sebelum tengah malam nanti. Gunnar langsung mendatangi sebuah hotel tempat istrinya bernama Ingrid bekerja. Di sana telah berkumpul perwakilan dari Inggris maupun Jerman yang menyepakati netralitas pemerintahan Norwegia dalam memberikan jaminan keselamatan terhadap semua kapal penambang. Setelah Gunnar menemui istrinya, ia lalu pergi ke rumah mereka yang terletak di belakang hotel untuk menemui ayahnya bernama Aslak dan juga putranya bernama Bill. Di malam hari, mereka mendengar siaran radio yang menginformasikan bahwa penambangan akan dihentikan setelah menerima laporan penembakan yang dilakukan oleh 3 buah kapal Jerman. Gunnar yang seharusnya kembali ke markas malah saling cubit dengan Ingrid di depan ayahnya. Ini sebagai pertanda bahwa keduanya telah lama berpuasa. Beruntung sang ayah pengertian. Akibatnya, ia terbangun ketika hari menjelang pagi. Saat keluar rumah, ia melihat pelabuhan Narvik telah diserang. Ia pun berlari ke pelabuhan yang ternyata pasukan Norwegia dan pasukan Jerman bersiap untuk saling menyerang. Komandan Norwegia lalu menanyakan mengapa Jerman melanggar kesepakatan netralitas yang telah disepakati sebelumnya. Disinilah terungkap bahwa Jerman tidak benar-benar sepakat dengan netralitas yang dibuat oleh pemerintah Norwegia. Komandan Jerman menegaskan kalau mereka akan mengambil alih seluruh kota-kota penting di Norwegia. Khawatir dengan pertumpahan darah yang lebih besar, Komandan Norwegia memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dan meninggalkan markas mereka yang berada di pelabuhan Narvik. Beralih ke Ingrid yang hendak kembali bekerja seperti biasa. Ia dikejutkan oleh sekelompok tentara Jerman yang mengusir semua tamu hotel. Wali kota Jerman bernama Fritz memberitahu 2 orang staf hotel bahwa Jerman akan mengambil alih hotel tersebut. Ia juga mengatakan kalau Angkatan Darat Norwegia telah menyerah kepada Jerman. Pendudukan mereka dimaksudkan untuk melindungi Norwegia dari Inggris. Selain itu, Fritz meminta kepada Ingrid agar mau bekerja untuk Jerman sebagai penerjemah bahasa. Sesaat setelah kepergian tentara Jerman, rupanya 2 orang wali kota Inggris masih berada di dalam hotel. Ingrid lalu meminta tolong kepada Zahra agar mengantarkan wali kota Inggris ke pondok berburu mereka yang terletak di sebuah pegunungan. Selepas itu, Ingrid pergi ke rumahnya, di mana anak dan mertuanya sedang mengemas pakaian untuk mengungsi ke tempat lain. Sementara pasukan Gunnar berjalan menyusuri rel kereta api, tetapi tentara Jerman melarang mereka agar tidak boleh keluar dari kota Narvik. Namun pasukan Norwegia sama sekali tidak menghiraukan larangan itu. Mereka terus berjalan dan beristirahat di area jembatan. Di sisi lain, para pengungsi tidak bisa menyeberang karena tentara Jerman telah menutup pelayanan feri. Para pengungsi akhirnya mencari jasa kereta api agar bisa keluar dari kota Narvik. Di waktu bersamaan, Gunnar dipanggil oleh komandannya. Ia ditugaskan untuk meledakkan jembatan yang akan dilalui kereta api. Kereta api tersebut akan mengangkut biji besi menuju industri senjata Jerman yang saat itu disediakan oleh Swedia.
Tetapi kendalanya, mereka tidak tahu di mana alat peledak dinamit itu disimpan. Gunnar lalu menanyakan peledak dinamit itu kepada ayahnya yang juga merupakan salah satu personil pembangunan jembatan. Ayahnya memberitahu kalau peledak dinamit itu disimpan di sebuah terowongan yang mengarah ke Swedia. Ayahnya juga mengingatkan bahwa sebentar lagi kereta api akan melewati jembatan, di mana anak dan istrinya ada di dalamnya. Untuk mencegah kereta api melewati jembatan, mereka langsung mengambil alat peledak dinamit. Selang beberapa saat, mereka melihat warga sipil baru saja tiba di jembatan. Rupanya, anak dan istrinya Gunnar ada di situ. Bergegas ia merangkul anaknya dan menyuruh mereka agar pergi ke terowongan yang mengarah ke Swedia. Setelah itu, Gunnar bersama dua orang temannya langsung memasang bom dinamit di jembatan. Sementara pemasangan berlangsung, tentara Jerman mulai berdatangan sehingga menimbulkan kontak senjata. Saat sumbu bom telah dinyalakan, Komandan Norwegia langsung menyuruh anak buahnya untuk mundur. Tetapi tentara Jerman berhasil melewati jembatan. Gunnar yang masih terjebak di jembatan terpaksa harus melompat dari ketinggian untuk menghindari ledakan. Ingrid yang masih menunggu suaminya di terowongan, tiba-tiba dua orang tentara Jerman datang membawa mereka untuk kembali ke Narvik. Di sini, Ingrid melihat Gunnar bersama dua orang prajurit lainnya ditawan oleh tentara Jerman. Ingrid pun bertanya, kenapa dengan mereka? Tentara Jerman ini menjawab bahwa mereka telah melakukan sabotase. Ingrid dan anaknya diantarkan pulang ke rumahnya. Ingrid langsung diminta untuk menerjemahkan pembicaraan antara wali kota Jerman dan wali kota Norwegia. Dalam pembicaraan ini, Jerman mengatakan bahwa mereka ingin bekerja sama dengan Norwegia dengan tujuan untuk melindungi Norwegia dari Inggris. Namun wali kota Norwegia menanggapi bahwa sudah banyak warga sipil yang menjadi korban setelah netralitas mereka dilanggar. Wali kota Norwegia langsung pergi begitu saja. Ingrid lalu menyampaikan kepada Fritz bahwa suaminya terlibat dalam perusakan jembatan dan sekarang ditawan oleh tentara Jerman. Fritz meyakinkan Ingrid kalau dia akan berusaha mencari suaminya. Lanjut ke rumah Ingrid, di mana Zahra datang memberitahu bahwa dua orang wali kota Inggris meminta Ingrid untuk mengantarkan makanan mereka. Bergegas Ingrid pergi ke pondok berburu mereka. Di sana, wali kota Inggris meminta bantuannya supaya mereka bisa mengetahui posisi artileri Jerman. Karena saat itu, pasukan kapal Inggris mengalami kesulitan untuk menepi di pelabuhan Narvik. Ingrid akhirnya kembali bekerja seperti biasa. Sesaat kemudian terjadi pertempuran antara armada Inggris dan armada Jerman. Ingrid bersama warga sipil lainnya bersembunyi di basement bawah tanah. Seusai pertempuran, mereka pergi ke hotel dan mendengar kabar bahwa semua kapal Jerman berhasil ditenggelamkan. Tetapi kapal Inggris masih mengalami kesulitan untuk berlabuh. Ingrid pun memanfaatkan kesempatan yang ada. Ia lalu memasuki ruangan Jenderal Jerman dan mengambil selembar peta terbaru. Peta tersebut diserahkan kepada wali kota Inggris, sehingga pasukan Inggris mendapat informasi yang cukup terkait posisi artileri Jerman. Ketika ia hendak kembali ke rumah, ledakan terjadi di mana-mana. Ia menemukan ayahnya telah meninggal. Beruntung, anaknya masih selamat dan hanya terluka di bagian dada. 4 minggu kemudian, pasukan Jerman telah mendirikan cincin besi di sekeliling Narvik. Pasukan Prancis dan Polandia dikerahkan untuk menyerang dari arah utara dan selatan. Sementara pasukan Norwegia diminta untuk menetralkan posisi Jerman di pegunungan. Gunnar bersama beberapa orang tawanan nampak kelelahan dalam memindahkan amunisi Jerman yang akan diangkut ke suatu tempat. Tiba di sana, ia mendengar percakapan rekannya yang menyebut bahwa ayahnya Gunnar telah meninggal. Gunnar terkejut dan mencoba memastikan kebenaran informasi itu. Namun tiba-tiba,
Bala bantuan dari pihak Prancis akhirnya datang juga. Gunnar lalu melihat foto istri dan anak dari seorang tentara Jerman yang ia tembak. Gunnar pun mengatakan, pasukan Prancis dan Norwegia berhasil mengusir tentara Jerman di pegunungan. Di samping itu, komandan bersama prajurit lainnya berusaha menyemangati Gunnar yang bersedih setelah mendengar berita kematian ayahnya dan menduga kalau anak dan istrinya mengalami nasib yang sama. 1 minggu berjalan, warga sipil Narvik masih terjebak dalam baku tembak antara kapal Jerman dan kapal Inggris. Ingrid saat itu sedang membalut luka anaknya. Zahra lalu datang memanggilnya untuk menerjemahkan pembicaraan antara wali kota Norwegia dan Jerman. Di sini, Frid mendesak kepada wali kota Norwegia bahwa mereka harus cepatnya menemukan persembunyian wali kota Inggris. Namun karena tidak mendapat jawaban yang sesuai, mereka pun menahan wali kota Norwegia. Malamnya, luka anaknya Ingrid mengalami infeksi dan tidak sadarkan diri. Dalam kepanikannya, ia berlari mencari pertolongan. Ia meminta bantuan Fritz, namun Fritz mengatakan bahwa semua tenaga medis sedang merawat para prajurit yang terluka. Demi keselamatan anaknya, Ingrid akhirnya menunjukkan di mana wali kota Inggris itu berada. Mendengar hal itu, Fritz selalu memanggil dokter sehingga anaknya mendapatkan perawatan. Selang beberapa saat, Zahra datang memberitahu bahwa wali kota Inggris telah ditangkap oleh tentara Jerman. Ingrid pun berterus terang kalau ia tidak punya pilihan lain sehingga terpaksa menunjukkan keberadaan mereka. 2 minggu kemudian, pasukan Norwegia dan Prancis menunggu komando untuk pertempuran Narvik. Sementara kapal Inggris mengarahkan serangan ke sekitaran bukit tempat artileri Jerman berada. Medan yang terbuka membuat pasukan Norwegia maupun Prancis mengalami kesulitan untuk mencapai bukit, sehingga dengan terpaksa mereka harus mundur. Tetapi sang komandan memerintahkan agar mereka terus maju. Gunnar bersama 2 orang prajurit akhirnya mencari jalan lain. Ketiganya muncul di belakang penembak senjata mesin Jerman dan kemudian mereka memasuki terowongan jalur ke Narvik. Saling tembak sempat terjadi sebelum mereka berhasil menghabisi tentara Jerman sekaligus meledakkan artileri yang ada di situ. Kekuatan Jerman yang melemah memaksa mereka untuk keluar meninggalkan Narvik. Di sini, Fritz mengajak Ingrid dan anaknya untuk ikut bersamanya ke Berlin. Ia mengatakan bahwa setelah kepergian mereka, Jerman akan kembali melakukan serangan udara besar-besaran. Ingrid menanggapi bahwa suaminya dan prajurit yang lain akan selalu ada melindungi Norwegia. Fritz kemudian menunjukkan daftar nama para tawanan perang dan memberitahu bahwa setiap nama yang dicoret dinyatakan telah meninggal. Ingrid merasa terpukul melihat nama Gunnar juga telah dicoret. Ia pun langsung pergi menghampiri anaknya. Rekan kerjanya bernama Polly berusaha menghiburnya. Polly lalu memberikan upah Ingrid yang diberikan Fritz selama menjadi juru bahasa mereka. Polly juga menyuruh Ingrid agar segera kembali ke keluarganya yang tinggal di utara Norwegia. Di waktu yang sama, pasukan Norwegia dan Prancis merasa senang dengan kemenangan mereka dan menurunkan bendera Nazi Jerman. Pada tanggal 28 Mei 1940, semua prajurit Norwegia dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Hampir setiap prajurit dijemput oleh keluarganya. Namun beda hal dengan Gunnar. Ia lalu bertanya tentang istrinya kepada Zahra. Akan tetapi, Zahra malah mengatakan kalau Ingrid telah banyak membantu Jerman. Sesampainya di rumah, terlihat istri bersama anaknya sedang mengemas barang-barang yang masih bisa digunakan. Ingrid tak menyangka suaminya sudah berdiri di depan pintu. Kemudian Gunnar bertanya kepada Ingrid, mengapa ia membantu tentara Jerman. Ingrid lalu menjelaskan bahwa ia melakukan itu semua karena tidak punya pilihan lain. Ingrid juga mengakui bahwa dialah yang membocorkan keberadaan wali kota Inggris demi keselamatan anaknya.
yang saat itu terkena dampak serangan pasukan Inggris. Tetapi Gunnar malah membentak Ingrid bahwa dia telah berkhianat. Di tengah perdebatan mereka, pasukan udara Jerman datang melakukan serangan. Bergegas Gunnar turun, berusaha menyelamatkan prajurit yang terkena serangan udara Jerman. Saat itu juga, Ingrid dan anaknya pergi begitu saja untuk kembali ke keluarganya. Tiba di pelabuhan, Ingrid tersenggol menyebabkan kopernya jatuh berantakan. Alih-alih membantu, para penumpang kapal malah melontarkan perkataan agar Ingrid meminta orang Jerman untuk membantunya. Bahkan, tak satupun dari mereka yang peduli dengannya. Hingga muncul satu orang membantu yang ternyata adalah Gunnar. Meskipun ia sempat kecewa, tetapi Ingrid melakukan itu semua karena keterpaksaan. Para warga sipil di kota Nervik diungsikan ke wilayah utara Norwegia. Beberapa informasi ditampilkan di akhir film, di mana kapal-kapal nelayan lokal berhasil mengevakuasi warga sipil yang tersisa sebelum pesawat pengebom Jerman meluluhlantahkan kota Nervik. Perebutan kembali Nervik dianggap sebagai kekalahan pertama Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Namun, kemenangan Norwegia begitu singkat, karena saat itu Inggris dan Prancis bersamaan menarik pasukannya tanpa memberitahu pasukan Norwegia. Sehingga pasukan Norwegia bertempur sendiri dan menyerah pada tanggal 4 Juni 1940. Demikian alur cerita film Perang Nervik yang merupakan sebuah kisah pertempuran terbesar di negeri Norwegia.